Kitab Daqaiqul Akbar bab 42, penjelasan tentang keluar dari neraka. Kemudian umat Nabi Muhammad SAW menyeru di dalam neraka jahanam, "Ya Hanan, wahai Zat Maha Pengasih. Ya Mannan, wahai Zat yang Maha Pemberi selama 1000 tahun. Ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Berdiri selama 1000 tahun. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang paling penyayang di antara para penyayang selama 1000 tahun." Tatkala Allah yang Maha Luhur telah memperlakukan hukum dan keputusannya, Dia memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam sembari berkata, "Wahai Jibril, apa yang dilakukan oleh orang-orang maksiat dari golongan umat Nabi Muhammad?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Wahai Tuhanku, Engkau lebih mengetahui keadaan mereka daripada aku." Lalu Allah berkata, "Pergilah dan lihatlah bagaimana keadaan mereka." Malaikat Jibril pun pergi menemui malaikat Malik, dan dia berada di atas sebuah mimbar api di tengah-tengah neraka jahanam. Tatkala malaikat Malik melihat malaikat Jibril, dia pun berdiri sebagai bentuk mengagungkan malaikat Jibril. Malaikat Malik pun bertanya, "Wahai malaikat Jibril, apa yang membuatmu memasuki tempat ini?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Apa yang telah kamu perbuat pada orang-orang yang maksiat dari golongan umat Nabi Muhammad SAW?" Malaikat Malik menjawab, "Alangkah buruk keadaan dan sempitnya tempat mereka. Api neraka telah membakar jasad-jasad mereka. Api neraka telah memakan daging-daging mereka, dan tersisa wajah dan hati mereka yang memancarkan cahaya keimanan." Malaikat Jibril pun berkata, "Angkatlah, bukalah hijab penghalang sehingga aku melihat mereka." Lalu malaikat Malik memerintahkan para malaikat penjaga neraka, lalu diangkatlah hijab dari mereka. Tatkala mereka memandang malaikat Jibril dan melihatnya sebaik-baiknya makhluk, maka mereka mengetahui bahwa dia bukanlah tergolong malaikat siksa. Mereka pun berkata, "Siapakah hamba ini yang mana tidaklah datang seorang pun yang lebih baik daripadanya?" Malaikat Malik pun menjawab, "Ini adalah malaikat Jibril yang telah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan membawa wahyu." Tatkala mereka mendengar sebutan nama Muhammad SAW, mereka semua menjerit sambil menangis, dan mereka berkata, "Wahai malaikat Jibril, sampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW dari kami, dan kabarkanlah kepada beliau tentang buruknya keadaan kami. Kami telah dilupakan dan kami telah ditinggalkan di dalam neraka." Malaikat Jibril pun pergi sampai sowan ke hadapan Allah yang Maha Luhur. Allah yang Maha Luhur pun berkata, "Bagaimana kamu melihat umat Nabi Muhammad?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Alangkah buruk keadaan dan sempitnya tempat mereka." Lalu Allah berkata, "Apakah mereka meminta sesuatu?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Iya wahai Tuhanku, mereka meminta agar aku menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan mengabarkan tentang buruknya keadaan mereka." Allah pun berkata, "Pergilah dan sampaikan salam itu." Malaikat Jibril alaihissalam pun pergi menemui Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menangis. Sedangkan Nabi Muhammad di dalam surga berada di bawah pohon tuba, di dalam tenda yang terbuat dari dur atau mutiara putih. Tenda itu memiliki 4000 pintu. Setiap pintu terdapat 2 daun pintu, 1 daun pintu dari emas
dan 1 daun pintu dari perak putih. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apa yang membuatmu menangis wahai saudaraku, wahai malaikat Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Nabi Muhammad, jika kamu melihat apa yang aku lihat, maka pasti kamu akan menangis lebih keras daripada tangisku. Aku telah mendatangi orang-orang yang maksiat dari umatmu, yaitu orang-orang yang disiksa. Mereka menitipkan salam kepadamu. Mereka mengatakan, alangkah buruknya keadaan dan sempitnya tempat ini. Dan mereka menjerit meminta tolong, wahai Nabi Muhammadku." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Dengarlah jeritan mereka. Mereka mengatakan, wahai Nabi Muhammadku." Nabi Muhammad SAW pun mendengar mereka. Lalu beliau berkata, "Kusambut panggilan kalian, kusambut panggilan kalian, wahai umatku." Nabi Muhammad SAW pun berdiri sembari menangis, lalu mendatangi Aras, sedangkan para nabi ada di belakang beliau. Nabi Muhammad SAW menjungkur bersujud, lalu memuji-muji kepada Allah yang Maha Luhur dengan pujian yang mana tidak seorang pun yang memuji seperti beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata, "Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Mintalah syafaat, maka kamu akan diberi izin untuk memberi syafaat." Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Wahai Tuhanku, orang-orang yang celaka dari golongan umatku telah berlaku keputusanmu dan hukum perintahmu di dalam perkara mereka, dan aku berdiri untuk mereka, maka berilah aku syafaat di dalam perkara mereka." Allah yang Maha Luhur pun menjawab, "Aku telah memberiku syafaat di dalam perkara mereka." Lalu Nabi Muhammad SAW datang bersama para nabi untuk mengeluarkan orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad SAW pun pergi ke neraka Jahannam. Tatkala malaikat Malik melihat Nabi Muhammad SAW, maka dia berdiri untuk mengagungkan beliau. Nabi Muhammad SAW pun bertanya kepada malaikat Malik, "Bagaimana keadaan umatku yang celaka?" Dia pun menjawab, "Alangkah buruk keadaan mereka dan sempit tempat mereka." Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Bukalah pintu ini, neraka Jahanam, dan angkatlah tangga itu." Tatkala penghuni neraka umat melihat Nabi Muhammad SAW, maka mereka semua menjerit, "Wahai Nabi Muhammadku, api neraka telah membakar kulit-kulit dan daging-daging kami. Kami telah ditinggalkan dan dilupakan dalam neraka." Nabi Muhammad pun menyampaikan alasan kepada mereka, "Karena sesungguhnya aku tidak mengetahui keadaan kalian." Mereka semua pun dikeluarkan dari neraka Jahanam, dan mereka telah menjadi arak. Api neraka telah memakan mereka. Nabi Muhammad SAW pun pergi membawa mereka ke sebuah sungai yang berada di sekitar Aras. Sungai itu dinamakan Nahrul Hayat atau Sungai Kehidupan. Mereka pun dimandikan di dalam sana, lalu keluarlah dalam keadaan muda, tanpa bulu, tanpa jenggot, lalu bercelak mata. Seolah wajah-wajah mereka seperti bulan, tertulis pula di dalam keningnya mereka, "Mereka ini adalah orang-orang yang dibebaskan Allah yang Maha Pengasih dari dalam neraka."
Mereka pun memasuki surga, lalu mereka merasa dikucilkan di dalam surga. Mereka pun memohon kepada Allah untuk menghapus tulisan itu dari mereka. Lalu Allah pun menghapusnya dari mereka. Lalu tatkala penghuni neraka orang kafir melihat bahwa orang-orang Islam telah dikeluarkan dari dalam neraka, mereka berkata, andai kami adalah orang-orang Islam dan kami dikeluarkan dari neraka. Itu adalah firman Allah yang maha luhur, yang artinya orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkannya, kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Di dalam Al-Hijr ayat 2.